jenis dan model dari power toolsnya itu sendiri ada apa aja sih, Bu? Ya, salah satunya ada vehicle service. Vehicle service itu digunakan untuk di workshop atau di mekanik ataupun profesional perdagangan. Biasanya untuk perbaikan kendaraan seperti bus. Hai, selamat siang Sobat FMM, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, kembali lagi bersama saya dengan Tasya dalam program acara Famous FMM Podcast. Fajar Mas Murni memiliki range produk yang cukup luas. Selain produk-produk dengan kapasitas besar atau biasa kita sebut dengan engineering product, seperti air kompresor, gas kompresor, dan ada peralatan laboratorium, kita juga memiliki untuk standar produk seperti peralatan tools. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita selaku narasumber kita dengan Ibu Yeni. Beliau adalah produk spesialis dari divisi marketing Grup Industrial Technology Equipment. Selamat siang Ibu Yeni. Siang, Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di program acara kita hari ini. Ya, sama-sama Mbak. Langsung saja ya Bu Yeni ya. Ya, silakan. Tadi kan Bu Yeni dari divisi marketing Grup Industrial Technology Equipment. Ya. Nah, di grup Ibu ini punya berapa produk Bu yang diagenin? Oke, baik Mbak Tasya. Untuk di grup Industrial Technology Equipment itu ada produk air kompresor dan spare part-nya, ada juga power tools, hand tools, dan juga material handling. Oh, oke. Kalau untuk air kompresor kemarin sudah pernah kita bahas ya. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan hand tools dan power tools. Ya. Ya, jadi untuk di Bu Yeni sendiri megangnya untuk yang hand tools, power tools, dan material handling ya Bu ya. Untuk itu ya. Oke, nanti untuk di material handlingnya kita akan di materi terpisah. Untuk hari ini kita akan lebih membahas hand tools dan power tools. Nah, Bu Yeni, bedanya hand tools dan power tools itu apa sih Bu? Sesuai judulnya ya Mbak Tasya ya, kalau hand tools itu tools yang aplikasinya memang menggunakan tenaga tangan manusia sendiri Mbak, seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang power tools, itu tools yang menggunakan, ada yang manual, ada yang menggunakan udara, ada juga yang menggunakan listrik atau baterai, seperti itu. Oh, berarti kalau hand tools manual pakai kekuatan manusia Bu ya? Iya, betul. Kalau untuk hand tools ada tenaga tambahan. Untuk power toolsnya. Untuk power toolsnya bisa pakai baterai, angin, atau pakai listrik. Oke, berarti untuk brand yang diagenin dari kedua model tools tersebut, apa tuh Bu untuk brand yang diagenin? Dan untuk manufakturnya dari negara mana? Oh, oke. Kalau untuk power tools, brandnya Ingersoll-Rand Mbak. Oh, Ingersoll-Rand. Iya, dan manufakturnya dari Amerika. Dan ada sih dari beberapa negara lain gitu. Sedangkan untuk hand toolsnya, manufakturnya dari Jerman dan brandnya Stahlwheel. Oh, tadi kan Ingersoll-Rand ya? Berarti Ingersoll-Rand itu selain kompresor ada produk toolsnya juga ya Bu ya? Iya Mbak, iya. Oh, cukup lengkap juga ya untuk Ingersoll-Rand ya? Iya, ada power tools, ada material handling juga. Jadi banyak ya air kompresor, spare part-nya juga, ternyata ada toolsnya juga untuk Ingersoll-Rand. Mungkin bisa dijelasin ke kita nih Bu, untuk jenis dan model dari power toolsnya itu sendiri ada apa aja sih Bu? Ya. Nah, untuk power tools itu sebenarnya modelnya emang banyak ya Mbak ya. Ya mungkin saya sampaikan dari kategorinya ya Mbak. Boleh. Nah, ya salah satunya ada vehicle service. Vehicle service itu semacam alat untuk pengencangan atau pengamplasan gitu Mbak, yang biasanya digunakan untuk di workshop atau di mekanik ataupun profesional perdagangan. Biasanya untuk perbaikan kendaraan seperti bus, mobil, seperti itu Mbak, atau truk juga gitu. Berarti lebih di otomotif ya Bu ya? ya?
Yang berikutnya ada juga kategori industrial tools. Industrial tools itu nggak beda juga sama vehicle service, sama juga dia ada alat untuk pengencangan juga. Aplikasinya lebih ke power plant, chemical plant, sama untuk di mining, seperti itu Mbak Tasya. Dan kategori selanjutnya ke OEM product. OEM product itu starter yang digerakkan udara untuk mesin, dalam aplikasinya biasanya di marine dan oil and gas, seperti itu Mbak. Kemudian kategori untuk assembly tools. Assembly tools itu juga alat untuk pengencangan yang dibutuhkan dengan presisi yang cukup tinggi Mbak. Karena itu untuk mempercepat perakitan kendaraan bermotor atau di aircraft atau yang produk furniture juga, seperti itu Mbak Tasya. Dan di power tools ini sendiri sebenarnya juga ada sejenis hoist Mbak, itu masuk di range industrial lifting equipment. Itu hoist itu atau kerekan yang untuk mengangkat beban gitu kan. Nah itu dengan kapasitas yang disesuaikan nanti dengan kebutuhan customer. Seperti itu Mbak Tasya. 5 kategori ya, dari sekian banyak jenis dari 5 dan kategori model itu ya. macam-macam Mbak, banyak ada anaknya lagi tuh ya, dari itu satu ABC-nya beruntun lagi tuh, banyak ya Bu Mbak. ya. Itu kurang lebih sekitar ribuan lah Mbak. Wow, macamnya. banyak juga ya. Enggak habis-habis kalau misalnya kita bahas satu-satu di sini ya Bu ya. Oke, berarti tadi kan Ibu Yani jelasin, kalau saya bisa tarik kesimpulan berarti untuk si power tools ini bisa digunakan sebenarnya di semua industri ya, industrial ya Bu ya. Tergantung balik lagi, tergantung kebutuhannya mau di mana dan disesuaikan dengan spek produk yang akan digunakan. Itu nanti balik harus konsultasi ke tim sales mungkin ya Bu, agar maksudnya biar nggak salah menentukan model dan tipe dari power tools ini. Yang tadi Ibu bilang bisa itu banyak sekali ya, ribuan ya. Jadi mungkin customer biar nggak salah pilih bisa konsultasi ke tim sales dulu sebelum artinya menentukan customer pilihan. biar menyampaikan speknya kepada sales, nanti ya bisa berkoordinasi dengan kami di marketing gitu. Biasanya tuh spek dasarnya tuh Bu apa sih untuk menentukan, maksudnya yang untuk koordinasi dengan tim sales? Oh ya, tapi itu tergantung ininya juga Mbak Tasya, tergantung permintaannya apa dulu nih dari customer. Kan produknya kan banyak sekali. Kalau misalnya untuk contoh nih, kalau misalnya impact tool, yaitu mungkin yang ditanya square drive-nya berapa inch dan torsinya juga berapa newton meter, ya seperti itulah kurang berarti lebih. Istilahnya setiap model itu ada masing-masing lah ketentuannya apa yang harus disampaikan oleh customer ya, kebutuhannya seperti apa ya, sama mungkin industrialnya mau dipakainya di industri apa gitu ya, cocok digunain biar untuk memperpanjang lifetime produk tersebut juga ya. Iya betul. Baik deh, oke. Nah kalau untuk untuk yang di itu power tools ya Bu, untuk industrialnya kan jelas tuh, berarti bisa di mana saja tergantung dari balik lagi tergantung kebutuhannya digunakannya untuk di mana. Nah kalau untuk hand tool sendiri tuh biasanya umumnya digunakannya bisa di mana aja sih Bu? Kalau hand tools ini style wheel ini kan juga termasuk salah satu premium tools ya Mbak ya. Itu bisa juga ke aircraft atau ke otomotif juga bisa. Kalau aircraft itu biasanya yang sudah pakai itu GMF Mbak, GMF, terus Lion dan Air Asia dulu juga pernah pakai. Sedangkan untuk di otomotif itu Mercedes Mbak, contohnya salah satunya seperti itu. Berarti levelnya untuk yang high class bisa dibilangin seperti itu ya Bu ya? Ya boleh dibilang begitu. Ya kadang bengkel-bengkel yang kelas ini kan kayak Mercy atau yang BMW gitu kan, kalau misalnya di pinggir jalan. Iya BMW juga ada Mbak. Mungkin bisa dipakai tapi harganya yang nggak kecapai ya kalau untuk yang bengkel-bengkel biasa ya. Betul. Nggak balik untung ya, nggak balik modal nanti. Iya betul Mbak Tasya. Oke, ini di sini sudah ada alat demo nih Bu. Nih salah satunya, ini berat loh.
Enggak Mbak, itu nggak sampai 2 kilo kok itu. Oh, ini bisa multifungsi. Kalau Iya. misalnya untuk olahraga, kalau nggak ada barbel di rumah bisa ngangkat ini sekalian, bisa berotot tangannya. Ini apa ini, Bu? Ini salah satu impact tool Mbak. Oh, Kalau ini impact tool model 231C DSAP yang sering diminta oleh customer ini. 231C DSAP. yang sering dicari customer ya, Bu, Iya, ya, untuk betul. model tools, Impact tools. impact tools ini ya. Nah, ini kapasitasnya tadi berapa, Bu? Untuk setengah Ini untuk inch. scale drive setengah Inch ya? batasnya, iya. Dia untuk range drive ini ada berapa banyak, Bu? Ada Kalau untuk impact tool ini banyak sekali yang Mbak. 1 inch Jadi gitu ada dari 1/4 in sampai 3,5 in itu ada. Nah nanti itu ada ruangnya sendiri lagi Mbak. Ada yang untuk vehicle, ada yang untuk dibagi lagi di ya. industri, ya seperti itu. Oke, nah ini Sobat FMM, impact tool seperti ini ini fungsinya untuk apa, Bu? Ya untuk mengencangkan baut. Oh, untuk kencengin baut, untuk kencengin apa yang bisa dikencengin lah ya. Kalau misalnya Sobat FM mau lebih mengetahui lebih banyak nih, untuk ini kan speknya setengah drive, ada lagi nih banyak ada spek-spek yang lainnya. Nah, bisa dilihat di mana nih, Bu? Kalau misalnya mau lebih detail untuk spek-spek yang kita yang FMM punya. Oh, bisa dikunjungin ke website kami Mbak Tasya ke www.fajarmasmurni.com. Oh, oke. Bisa langsung aja visit ke website kita di www.fajarmasmurni.com. Nanti untuk linknya kita taruh di deskripsi box. Nah, selain impact tools, di sini juga ada nih untuk alat demo lainnya. Ini, kalau ini kayaknya Stahwil ya, Bu ya? Iya, ini ini Stahwil Mbak Tasya. hand tools ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, ini ada macam-macam, kurang lebih seperti ini ya. Untuk hand tools itu contoh-contoh modelnya ya, Bu ya. Ini ada apa aja nih, Bu? Jadi di sini ada hammer atau kalau bahasa orang awamnya tuh palu ya. Hammer, ada pliers atau tang ya. Dan juga ada alat ukur. Dan selain itu ada juga screwdriver atau obeng. Dan ini kunci pas dan kunci ring. Nah, tuh. Gitu. Kalau misalnya bahasa cantiknya ini keren-keren. Hammer, ada combination spanner gitu ya, Bu ya. Screwdriver. Tuh. Kalau bahasa Jakartanya pas ring. Kunci ring gitu. Iya, betul. Palu sama ya apa sih ada obeng juga. Ini tang ya, tang. Itu tang, tang gitu kan. Iya, seperti itu Mbak Tasya. Oke, nah ini untuk hand toolsnya ini sendiri ada ini ya nggak, Bu? Ada ready stock atau bisa mungkin kalau Sobat FM lagi cari gitu kan, Ya, bisa Mbak Tasya. dibeli langsung nggak nih, Bu? Kalau yang untuk ready stock, Sobat FMM bisa mengunjungi marketplace FMM Mbak. Oh, ada Itu marketplace-nya juga ya, Bu ya? Bisa ke Bukalapak atau ke Tokopedia. Oh, apa, Bu, nama tokonya? Nama tokonya FMM Shop. Oh, FM Shop. Iya. Jadi bisa langsung aja kunjungi marketplace Fajar Mas Murni, Tokopedia atau Bukalapak. Langsung di search di toko. Sobat FM bisa beli satuan ya, Bu. Kalau ini, kalau yang di marketplace ya, Bu, ada yang kayak tangnya atau kunci-kuncinya. Itu bisa ada yang satuan, juga ada yang satu set. Gitu. Iya, Jadi betul. disesuaikan kebutuhan dari Sobat FMM. Tapi Dan terus harganya juga lagi clearance stock nih Mbak Tasya. Wah. Jadi di bawah harga normal. kenapa, Bu? Kok di bawah harga normal? Lagi ada apa nih? Lagi ada acara apa ini? Yaitu program FMM untuk clearance stock Mbak. Oh, karena lagi bisa bilang cuci gudang ya, Bu ya? Iya. Berarti untuk stoknya juga yang ada ya, Bu, yang ready stock aja Iya, ya? yang ready stock. Yang ini harganya di bawah harga normal. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang cari nih, Bu, misalnya nggak ada nih yang ada di ready stock, kita bisa inden, Bu? Bisa inden. Bisa ya? Iya. Itu berapa lama, Bu, untuk indennya? Kalau untuk yang satuan gitu Mbak, itu sekitar 4 sampai 6 minggu. Yang power tools Kurang juga lebih. sama, Bu, untuk Kalau proses power inden? tools ini 8 sampai 10 minggu Mbak. Oh, lebih lama ya, Bu? Lebih lama. Iya. Kenapa, Bu?
Kok bisa lebih lama? Lebih jauh Lebih kayak jauh kirimnya. karena dari Amerika. Oh iya. Benuanya ini lebih panjang ya. Oke, jadi kalau misalnya ada sobat FMM yang membutuhkan mungkin mencari power tools atau hand tools, bisa langsung aja kunjungi website kita juga ya Bu, Iya. di www.fajamasmurni.com. Di situ ada live chatnya, bisa chatting atau bisa langsung kirim email kan Bu ya, Bisa. untuk minta penawaran. Iya. Kemana Bu alamat emailnya? Alamat emailnya ke marketing@fajarmasmurni.com. Nah, oke. Marketing@fajarmasmurni.com. Nanti akan ditindaklanjuti, dilempar lagi ke tim sales untuk memproses permintaan penawaran dari sobat-sobat FM semuanya. Oke, mungkin nanti untuk next part-nya, materi berikutnya kita akan lebih detail lagi membahas dengan material handling, dan kita bisa ngupas nih model-model dari masing-masing power tools itu. Tadi kan ada 5 kategori ya. Tadi Iya. Bu Yeni info, itu mungkin bisa kita lebih detail. Apa sih tuh produknya, seperti apa sih gitu kan untuk ininya. Dan mungkin untuk kapasitasnya semuanya kita kulik lagi lebih dalam di materi kita selanjutnya. Betul gitu ya Bu ya? Iya, betul Mbak Tasya. Tapi ini lumayan loh, bener loh. Bisa buat olahraga loh. Ini aja yang paling kecil ya Bu ya, yang Paling setengah kecil. inch ya, tergolong kecil lah ya. Ya, setengah in kan Setengah kecil inch lah lah kecil ya. Ini ada kalau yang lebih gede lagi gimana ceritanya? Kalau kerja gini bisa jadi ini apa sih itu Wonder olahragawan. Woman Mbak, Wonder Woman. Yang jelas ini kayaknya untuk para bapak-bapak yang menggunakannya. Itu tadi pembicaraan kita untuk standar produk yang diageni oleh Fajar Mas Murni. Ada hand tools, power tools, dan material handling. Khusus untuk material handling dan power tools mungkin kita akan lebih dalam membahas di materi podcast kita berikutnya. Nah, Sobat FMM, sekali lagi jangan lupa yang lagi cari untuk hand tools produk Stahwil ya dari Jerman, bisa langsung aja kunjungi toko kita di Tokopedia atau Bukalapak. Tokonya namanya FMM Shop. Nanti untuk linknya juga kita informasikan di deskripsi box. Dan untuk semua produk Fajar Mas Murni, untuk hand tools, power tools, itu juga lebih detailnya bisa langsung visit ke website kita www.fajarmasmurni.com. Dan jangan sampai kehabisan. Ini lagi promo. Iya, betul. Lagi Harganya clearance di stock. bawah harga normal. Lumayan loh. Iya, Produk Mbak. dari Jerman. Jangan sampai kehabisan. Kalau kehabisan nyesel nanti pakai harga baru udah mahal. Lumayan. Kalau untuk kebutuhan hari-hari di rumah ini juga bisa ya Bu ya? Bisa juga. Bisa. Mbak Nah, Tasya. mumpung lagi murah lumayan dong. Di rumah pakai toolsnya pakai Stahwil. Keren dong. Keren Mbak, kan? keren. Baik Bu Yeni, terima Iya. kasih untuk waktunya. Sama-sama Mbak Tasya, terima kasih Nanti juga. kita sharing lagi lebih Boleh. detail terkait dengan model dan jenis power tools dan Boleh. material handling itu sendiri ya Bu ya. Boleh. Ilmu dan pengetahuan dapat ditemukan di mana saja jika kita bersedia membaca dan mendengarkan. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Sampai jumpa.